Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo. Untuk kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor atau misteri. Yuk semuanya, seperti apa ceritanya? Ikuti terus cerita horor ini. Sudah sangat tua, pendengarannya masih tetap aktif mendengar suara orang. Ia yakin jika tadi itu Alipah memanggilnya, tetapi Alipah di sampingnya sudah tertidur pulas. Mak Nila bangkit, menutup daun pintu kamar dengan rapat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya tidur kembali di samping Alipah. Kucing hitam itu mati. Kumandang suara azan yang begitu mendayu memecahkan kesunyian alam. Ayam saling bersautan dari ujung ke ujung, seolah turut serta membangunkan jiwa-jiwa yang terlelap dalam mimpi. Orang-orang mulai keluar dari rumah menuju surau, menghadap Sang Pencipta. Mereka ingin memulai hari dengan penuh berkah. Meski ada di antara orang itu berjalan gontai, bahkan mata mereka masih sayu, tetapi tetap tak bisa melupakan pada siapa mereka harus mengadu. Di kasur empuk nan cukup luas, perabotan pun cukup memadai. Ada seseorang pria yang masih males-malesan di atas ranjang dengan spray bermotif bunga tulip kesenangan istrinya. Biasa tiap pagi ia selalu mencium aroma kopi yang sudah disuguhkan di atas nakas. Kali ini tidak ada sama sekali. Karyo makin menaikkan selimutnya menutupi wajah. Ia menahan isak di balik selimut tebal itu. Kerinduannya yang pada sang istri semakin tak tertahan. Kemana akan ia lampiaskan? Tok, tok, tok. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Karyo membuka sedikit selimutnya yang hanya memperlihatkan mata sembamnya saja. "Karyo, bangun nak, sudah siang," teriak Mak Nila dari balik pintu. "Iya mak," saut Karyo. Malas, ia makin tetap dalam posisi semula. "Yo, Alipah mau sekolah," teriak Mak Nila lagi, memperingatkan putranya itu. "Gak usah sekolah hari ini," saut Karyo. Mak Nila menyerah, segera berbalik badan meninggalkan depan kamar Karyo. Ia kembali ke kamar cucunya. Sama, Alipah juga uring-uringan tak menentu. Wajahnya ditekuk sambil menatap ke arah luar jendela. Gadis kecil itu masih berharap ibunya pulang. "Alipah, kenapa belum mandi?" Alipah hanya menggeleng. Keceriaannya hilang seketika. Yang dibutuhkannya hanyalah asitas seseorang. Manila sudah tidak dapat berbuat banyak. Ia memilih membiarkan cucunya itu duduk melamun, sementara ia kembali ke belakang. "Assalamualaikum," terdengar suara dari depan rumah. Manila yang tengah menyiapkan sarapan seadanya di dapur berjalan tergopoh ke depan untuk membukakan pintu. Krek.
Manila menautkan kedua alisnya, memandang kedua orang asing yang berdiri di depan pintu secara bergantian. Waalaikumsalam. Mak, Karyo ada? Tanya seorang pria parubaya yang mengenakan topi koboi. Satunya lagi seperti anak buahnya. Siapa? Ada keperluan apa datang kemari? Mak Nila balik bertanya. Saya Parman, Mak. Saya datang kemari ingin membicarakan soal perkebunan sawit. Saya ingin dibeli oleh Karyo. Jelas lelaki bernama Parman itu. Mak Nila tak tahu menahu soal itu. Ya bukan ranahnya untuk tahu. Sebentar, Mak panggilkan dulu, ucap Mak Nila. Ia kembali mengetuk pintu berharap kali ini Karyo keluar. Karyo, ada seseorang yang mencarimu, seru Mak Nila. Bilang, nanti sore saja balik ke rumah. Aku lagi repot, balas Karyo. Dia ingin menanyakan soal perkebunan sawit yang akan dijual padamu. Namanya Parman, ucap Mak Nila lagi. Karyo gegas melompat dari atas ranjang. Ia yang semula hanya mengenakan celana boxer saja bergegas membuka lemari mengenakan kaos biasa. Gimana dia, Mak? Tanya Karyo ketika pintu sudah ia buka. Aroma mulutnya membuat Mak Nila menjauh. Di luar, jawab Mak Nila singkat. Ya sudah, aku cuci muka sama gosok gigi dulu ya. Suruh saja mereka masuk, Mak. Jelas Karyo yang tergesa-gesa meninggalkan Mak Nila menuju kamar mandi. Mak Nila kembali ke depan. Ia meminta kedua tamu Karyo untuk masuk ke dalam dan duduk di sofa sembari menunggu Karyo keluar. Sementara itu Mak Nila ke belakang membuatkan minum. Ia sebenarnya lelah mondar-mandir begini. Asam uratnya mulai kambuh jika terlalu lama berjalan. Tungkai kakinya juga bengkak. Mau bagaimana lagi? Asita tidak ada. Biasanya wanita itu yang mengurus semua. Bahkan rumah juga sudah bersih di pagi hari. Suami dan anaknya juga pun sudah sarapan. Rumah masih berantakan. Terlebih semalam ada razia. Mak Nila pasti sangat kerepotan. Tak lama kemudian Karyo keluar dari kamar mandi dan terlihat segar. Karyo, Mak capek. Tolong kamu minta tolong istrinya Wahyudi untuk datang ke sini bantu-bantu Mak. Pinta Mak Nila memelas. Sesekali mengurut tungkai kakinya. Mak istirahat saja dulu, gak usah buatkan minuman untuk mereka. Biar Karyo ajak mereka duduk di warung kopi sambil mengobrol. Ya ndak bisa gitu Karyo. Apa kata orang nanti? Sudah di sini saja. Mak juga masih nunggu air ini mendidih untuk buat teh hangat. Ya sudah, nanti Mak panggil Karyo saja kalau tehnya sudah siap. Biar Karyo yang hidangkan di sana. Mak Nila mengangguk, setuju. Air sudah mendidih. Kompor gas itu dimatikan. Mak Nila mulai menyeduh teh untuk tamu Karyo. Setelah itu ia memanggil Karyo agar anaknya sendiri yang mengantarkan ke depan. Di sebuah warung kopi, tempat para bapak-bapak berkumpul sekedar melepas lelah dan terkadang jadi tempat pelarian dari istri yang suka mengomel karena suaminya
bekerja. Mereka sedang membahas soal apa yang dialami Joko dan kedua temannya tadi malam. "Kamu serius, Joko?" tanya Wahyudi. Yang ikut nimbrung setelah mendengar cerita Joko di pojokan sana. "Iya, aku yakin itu Mbak Asita. Ih, wajahnya serem banget. Persis tuh kayak kuntilanak. Seumur-umur aku baru melihat penampakan kuntilanak. Ternyata begitu bentuknya ya," ucap Joko. "Emang gimana bentuknya? Cantik, seksi, pakai bikini, tidak?" "Hahaha," sahut yang lain bernada mengejek. Tawanya disambut oleh para pria lain yang hadir di sana sambil mencicipi kopi. "Bro, ngopi dulu bro." Dan gorengan sambil mengisap sebatang rokok dan dihembuskan asapnya. "Aku serius, wajahnya pucat pasi, bola matanya memutih semua. Rambutnya itu loh, terurai panjang dan menutupi separuh wajahnya," jelas Joko. Dia berulang kali si Joko mengisap sebatang rokok yang bergetar di jemarinya sambil menceritakan sebuah pengalaman tadi malam. Itu saja, si Burhan yang ikut berjaga mendadak demam setelah pulang dari pos kamling. Lanjutnya lagi, "Aku yakin kalau istri Karyo meninggal secara tak wajar. Bukannya dia muntah darah sebelumnya, bisa jadi kena teluh. Secara Karyo itu banyak saingannya loh. Dia juga juragan kaya di desa kita ini." Mereka saling bersahutan. "Alah, juragan pelit," tukas Wahyudi mencibir. "Gak boleh gitu, Yud. Itu kan sepupumu. Bukannya dia selalu membantumu selama ini. Aku sering lihat istrimu datang ke rumahnya, terus kalau pulang selalu bawa sembako," ucap salah seorang yang memang mengenal baik keluarga Karyo. Wahyudi diam. Ia mundur dan duduk di tempatnya semula. Ia memang tak menyukai Karyo. Makanya sebaik apapun perbuatan Karyo pada keluarganya, tetap ternilai buruk di mata lelaki bertubuh jangkung itu. Apa mungkin karena makamnya nggak dijaga? Kan tadi malam Jumat, Kliwon lagi. Meski Wahyudi tak mau membahas masalah Karyo lagi, temannya yang lain masih tetap membahas masalah yang sedang hangat-hangatnya itu. Wahyudi sekali mempertajamkan indera pendengarannya karena penasaran. Meski telah kalah malu tadi menjelekkan kerabatnya sendiri. "Iya, makam Mbak Asita gak dijaga, padahal aku sudah bilang sama Bang Karyo. Tapi Kiai Ramdan bilang tidak usah karena hujannya bakal deras sampai malam," sahut Burhan yang baru saja mengambil sepiring kue dari meja warung. "Ada kejadian aneh saat menguburkan jenazah Mbak Asita kemarin." "Kejadian aneh gimana?" tanya mereka kompak. "Tubuhnya nggak mau miring ke kanan, udah diposisikan miring,
tapi tetap kembali terlentang. Mana hujannya makin deras dan pinggir tanahnya mulai terkikis hujan, tutur Burhan lalu terjeda sambil menyeruput kopi di meja. Apa itu karena azab? Tapi setauku Mbak Asita itu baik loh orangnya. Terkadang yang menurut kita baik di luar bukan berarti dalamnya juga baik. Ciwir Joko. Wahyudi yang mulai diabaikan segera pulang setelah membayar minuman kopinya. Seketika di rumah, lelaki itu tak melihat Yani istrinya. Hanya ada anak mereka yang baru pulang dari sekolah. "Kemana ibumu?" cecarnya pada sang anak. "Tadi Le Karyo datang menjemput ibu," jawab sang anak yang sedang melepas sepatu. "Ngapain?" Raut wajah Wahyudi mulai datang. Dia sebenarnya tak suka jika istrinya datang ke sana, apalagi sampai pulang membawa sesuatu dari rumah Karyo. Ia tak mau terlihat kesusahan meski kenyataannya ia malas bekerja. Selama ini istrinya yang menanggung biaya hidup mereka sehari-hari. Bekerja sebagai kuli nyuci dari rumah ke rumah. Wahyudi memakai kembali sandal yang sempat ia lepas. Ia ingin ke rumah Karyo meminta istrinya untuk pulang. Di sana Yani membantu membereskan rumah. Istri Wahyudi itu juga mencuci pakaian keluarga Karyo. Sebenarnya ini bukan pertama kalinya. Almarhumah Asita dulunya sering meminta bantuan Yani jika ia sangat kerepotan. "Rumah jadi sepi ya, Mak. Padahal baru kemarin Mbak Asita meninggalkan kita," ucap Yani sambil mengayunkan pel ke lantai, sedangkan yang ia ajak ngobrol tengah mengoles minyak angin ke pinggangnya. "Iya Yan, rumah jadi terasa sepi. Alipa juga murung. Itu di kamar cuma melamun saja kerjanya. Karyo juga sibuk sendiri, tak mau mengurus anaknya. Mak jadi serba salah," keluh Mak Nila. "Sabar Mak, insya Allah nanti Bang Karyo dan Alipa terbiasa tanpa Mbak Asita. Orang-orang juga nggak nyangka dengan kepergiannya yang sangat mendadak. Padahal almarhumah sangat sehat." "Iya Yan, itu yang membuat kami semua terpukul." Mak Nila mengelas napas berat. Di depan terdengar suara knalpot dari motor butut milik Wahyudi. Yani begitu hafal dengan deru mesin motor suaminya itu keluar. Benar saja, Wahyudi menyusulnya. Mana Karyo?" tanya Wahyudi celingukan. "Bang Karyo sedang keluar sana sama temannya," jawab Yani. "Abang mau apa kesini?" "Harusnya abang yang bertanya, ngapain kesini? Jadi babu lagi." Suara Wahyudi meninggi karena ia tahu Karyo tak di rumah. Coba saja Karyo di rumah, mana mungkin ia bicara sekuat seperti itu. Aku cuma bantu-bantu, kasihan Mak Nila. Mana kuat dia bersih-bersih sendirian. Cepat kerjainnya, setelah itu minta bayaran dan pulang." "Bang,
nggak boleh begitu. Manila di dalam, nanti ia dengar. Yan, suruh Wahyudi masuk. Seru Manila dari dalam. Wahyudi memijit-mijit kepalanya. Dia mulai paham kalau Manila menyuruhnya masuk pasti menyuruh Wahyudi melakukan sesuatu untuknya. Lelaki itu berdengus kesal sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Iya mak, ada apa? Yud, tolong periksa gudang belakang sana. Soalnya mak mencium aroma seperti bangkai tadi pas lewat. Kan benar saja, wanita tua ini pasti menyuruhku. Apa tampang kami ini memang seperti babu yang bisa diperintah semuanya? Batin Wahyudi. Iya bang, aku juga kayak mencium aroma tak sedap pas buang sampah tadi di belakang. Wahyudi tak menjawab, tetapi ia berjalan ke arah belakang untuk memastikan gudang yang biasa dijadikan tempat penyimpanan barang-barang bekas itu bergembok. Wahyudi makin kesal karena kuncinya tidak ia bawa bersama dan terpaksa masuk kembali ke dalam rumah. Bang, ini kuncinya. Yani sudah berdiri di ambang pintu, menyodorkan kunci gudang itu. Wahyudi mengambil paksa dan merenggut. Yani yang telah menyelesaikan pekerjaannya di dalam mengikuti Wahyudi dari belakang. Krek. Begitu pintu dibuka, aroma busuk itu makin menguat, membuat perut Wahyudi bergejolak ingin muntah. Ia menjauh ke samping gudang lalu muntah. Wah, apa itu? Cuy, sialan umpatnya. Bang, ada kucing mati, teriak Yani dari dalam. Wahyudi menarik napas dalam-dalam lalu menutup hidungnya dengan kerah kemeja yang saat ini ia kenakan. Emosinya sudah diubun-ubun, ingin rasanya ia marah, namun tak mungkin ia lakukan. Ia segera masuk dan terbelalak melihat seekor kucing hitam membusuk dengan lalat yang menggelombungi. Kucing itu persis yang melangkahi jenazah Asita kemarin. Alipah dihukum. Yani sudah bertemu belum sumber bau dari gudang itu? Apa? Yani, sudah ketemu belum sumber bau dari gudang itu? Apa? Teriak Manila dari jauh. Sudah mak, balas Yani sambil menahan mual. Bisa-bisanya ada kucing hitam mati di sini, tukas Wahyudi yang masih menutupi hidungnya dengan kerah baju. Dahi lelaki itu mengerut karena mereka ingin sesuatu. Dahi lelaki itu mengerut karena merasa ingat sesuatu. Ia berjongkok dan mengamati bangkai kucing hitam tersebut. Bukannya ini kucing hitam kemarin yang sempat melangkahi jenazah Mbak Asita? Gumam Wahyudi. Masa iya, bang? Iya, kucing itu masuk ke kamar Mbak Asita. Pas aku periksa malah nggak ada. Ini kok tiba-tiba di sini? Ih, merinding aku. Ya nih, bergidik ngeri sambil mengusap lengannya. Tak lama kemudian Manila datang menyusul. Dia kaget melihat
ada bangkai kucing yang berbau sangat busuk. Astagfirullahaladzim. Mak Nila mengusap-ngusap dada. Ia keluar sejenak ingin membuang ludah, lalu masuk kembali menutupi hidungnya. Cepat kuburkan, titah Mak Nila. Wahyudi memanyunkan bibirnya, mengejek. Ia sangat tidak senang diperintah, tetapi ia tak punya keberanian untuk membantah. Ya nih, ambilkan cangkul biar abang tanam di samping gudang, ucap Wahyudi sekaligus memerintah istrinya. yakni dengan segera mematuhi dan mengambil cangkul yang terletak di pojokan gudang itu juga. Wahyudi yang merasa jijik meminta istrinya yang mengangkat kucing itu keluar menggunakan kain bekas. Sementara itu Wahyudi membuat lubang untuk menguburkan kucing hitam tersebut. Karyo yang baru saja pulang tak mendapati ibunya di dalam kamar. Ia menyusuri semua ruangan yang ada di dalam rumah hingga langkahnya menetap di kamar milik Alifah. Sejak tadi pagi Alifah hanya murung. Ia duduk di pinggir ranjang sambil memeluk boneka kesayangannya. Karyo jadi merasa bersalah pada anaknya itu. Ia mencoba mendekati Alifah dan duduk di samping anaknya. Rambut Alifah yang tergerai panjang sepinggul dibelainya lembut oleh Karyo. "Bapak minta maaf," ucap Karyo. Alifah masih tetap terdiam. Tatapannya nanar dan mengeluarkan air mata. "Ibu sudah tiada, Nak. Ibu tidak akan pernah kembali lagi pada kita." "Alifah, tolong mengerti. Jika begini terus, Alifah akan sakit," ucap Karyo. "Ibu masih hidup. Ibu tadi malam ada di dapur." Alifah mulai melirik Karyo. "Alifah, itu hanya mimpi. Bapak juga sangat merindukan ibumu. Bapak ingin sekali dia ada di sini bersama kita. Tapi sudah tidak mungkin lagi, sayang," bujuk Karyo berharap anaknya mau mengerti. "Enggak, aku mau ibu. Alifah memulai menyanggah dengan suara tinggi. Karyo pun sampai kaget melihat anaknya yang jadi keras kepala dan sangat tidak menurut. Biasanya Alifah juga jika berbicara selalu lembut. Anak itu tak pernah memaksakan kehendak pada kedua orang tuanya, sekalipun ia tahu orang tuanya sangat mampu. "Bapak jahat." Alifah langsung menyambar lengan bapaknya dengan menggigit dengan sekuat tenaga hingga Karyo menepis kasar wajah putrinya. "Kurang ajar!" Karyo murka. Ia langsung bangkit berdiri sambil memegangi lengan kanannya yang meninggalkan bekas gigitan Alifah. "Siapa yang mengajarimu begitu? Hah?" Hardik Karyo. "Sini ikut bapak, biar bapak kasih kamu pelajaran." Karyo menyeret anaknya, membawa Alifah keluar dari kamar dengan paksa. "Sakit, Pak." Alifah meringis kesakitan saat Karyo mencengkram lengan anaknya dengan sangat kuat. Langkahnya mengarah ke bagian dapur, niat ingin mengguyur Alifah untuk memberi pelajaran agar tidak melawan lagi padanya. Mendadak langkah Karyo terhentis setelah melihat ke arah luar sana. Ada Mak Nila, yakni
Yani dan juga Wahyudi. Mata Karyo menyipit. Apa yang sedang mereka lakukan di sana? Gumam Karyo penasaran. "Ibu," rengekannya. "Ibu," rengek Alipa. Karyo tersadar akan rencananya semula yang ingin memberi pelajaran pada Alipa. Ia lantas mendorong tubuh kecil Alipa ke dalam kamar mandi, lalu mengguyur tubuh Alipa dengan beberapa gayung air hingga anaknya gelagapan. "Udah Pak, ampun, mohon Alipa terpisah. Gitu lagi nanti." "Enggak Pak," Alipa menggelengkan kepala. Karyo membanting gayung yang ia pegang ke lantai lalu meninggalkan anaknya di sana sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam dan pergi ke belakang ingin melihat apa yang sedang terjadi di sana. "Ada apa, Mak?" tanya Karyo menghampiri ibunya. "Itu ada bangkai kucing di dalam gudang. Mak minta Wahyudi untuk menguburnya." Karyo memandang gundukan tanah persis di dekat pohon belimbing. "Kok bisa ada kucing masuk ke gudang? Bukannya pintu gudang selalu dikunci?" selidik Karyo. "Mana Mak tahu," ucap Manila menaikkan bahunya. "Bang, itu kucing hitam yang semalam melompati jenazah Mbak Asita," sahut Yani. "Hah?" Karyo menangis. "Iya," tambah Wahyudi yang segera bangkit. "Sebaiknya kuburan Mbak Asita dijaga deh. Takutnya ada apa-apa. Kematian Mbak Asita juga aneh menurutku." "Kenapa abang nggak mendatangi dukun buat nerawang apa sebab kematian Mbak Asita?" Yani menyeletuk. "Hus, percaya tuh sama Tuhan, bukan sama dukun," pungkas Wahyudi sambil menyongol lengan istrinya. "Iya, kematian itu sudah takdir dari Allah. Sudahlah, anggap saja apa yang terjadi pada jenazah Asita kemarin hanya kebetulan saja." Karyo mengangguk setuju. Setelah menyimpan kembali cangkul di dalam gudang dan tak lupa pula menutup pintunya kembali, mereka berempat masuk ke dalam rumah. "Alipa kok nggak keluar-keluar ya, Mak?" ucap Yani. "Tadi di kamar. Coba kamu bujuk buat makan. Anak itu tak mau mandi pas Mak ajakin tadi pagi," ucap Manila menggeleng. Lebih dulu ke ruang depan, Karyo baru sadar jika tadi menghukum Alipa di kamar mandi. Ia setengah berlari ke belakang memeriksa anaknya. "Kenapa tuh si Karyo?" "Gak tahu." Di dalam kamar mandi, Karyo menemukan Alipa pingsan dan dalam keadaan basah kuyup. Ia juga memeriksa suhu tubuhnya. Anaknya terasa panas. "Wahyudi, tolong kemari," jerit Karyo. Wahyudi melempar pandangan ke arah istrinya sebelum mereka ikut berlari menyusul ke kamar mandi. "Astagfirullahaladzim, kenapa Alipa bisa pingsan?" Yani terperanjat kaget. Karyo diam. Ia fokus mengangkat tubuh anaknya yang dibantu oleh Wahyudi membawa masuk ke kamar Alipa. "Kenapa dengan cucuku?" Manila berjalan tergopoh melihat cucunya diangkat dan dibawa masuk ke dalam kamar. "Wahyudi, tolong panggilkan dokter untuk datang ke sini," titah Karyo dengan nada khawatir. "Motorku kehabisan bensin, Bang."
aku tak punya uang membelinya. Wahyudi sengaja memanfaatkan situasi itu. Tanpa pikir panjang lagi, Karyo merogoh saku celana untuk mengeluarkan dompet dan selembar uang berwarna merah dari dalam sakunya. Wahyudi langsung menyambar uang itu dari tangan Karyo. Lelaki itu pengangguran dikit. Segera pergi keluar. Yan, tolong gantikan pakaian Alipah, pinta Karyo sambil berlalu keluar. Yani dengan senang hati melakukannya. Wanita itu membuka pakaian Alipah yang sudah basah, kemudian ia lap dengan handuk. Barulah Alipah dipakaikan baju ganti. Manila terisak memikirkan cucunya. "Ma, jangan menangis. Alipah akan baik-baik saja," ucap Yani. Berusaha menenangkan. "Bagaimana emak bisa baik-baik saja, Yan? Kalau bisa nyawa emak digantikan dengan Asita, Marela. Alipah masih kecil dan butuh ibunya, sedangkan emak sudah tua. Allahu Rabbi." Manila meruntuki dirinya sendiri. "Ma, tidak boleh bicara begitu, Pamali. Mbak Asita belum ada 40 hari. Nanti kalau diaminkan setan gimana?" sahut Yani. Manila menyamping sambil membelai pucuk kepala cucunya. Pelan-pelan ia tak tega melihat Alipah sakit. Dulu saja pernah Alipah bayi mendadak sepi. Mak Nila panik luar biasa. Mereka yang masih tinggal di rumah panggung mengharuskan Mak Nila turun naik tangga untuk memanggil dukun bayi demi menyelamatkan cucunya. Bahkan Mak Nila sempat jatuh dari tangga demi memanggil dukun bayi tersebut. Tak peduli dengan sakitnya, yang penting sang cucu lebih utama. Sekarang kehidupan mereka telah berubah. Rumah panggung itu dirobohkan dan berganti dengan rumah besar. Bagaimana Yudi tak iri dengan Karyo, anaknya Mak Nila yang kerja keras. Ia merantau semasa lajangnya. Ketika sudah menikah, ia mencoba menjadi agen penjual bibit sawit yang ia tanam sendiri hingga berhasil mempunyai lahan sendiri. Karyo kembali masuk ke dalam kamar setelah memastikan anaknya sudah berganti pakaian. "Bang, kenapa Alipah bisa di dalam kamar mandi?" tanya Yani. "Tadi abang menghukum dia, ingin memberi pelajaran saja biar Alipah tidak melawan dengan apa yang abang katakan padanya," tutur Karyo penuh dengan penyesalan. Manila langsung menyeka bulir bening di pipi yang telah dipenuhi kerutan itu. Ia beranjak dari ranjang menghampiri anaknya. "Kamu ini kenapa tak mengerti perasaan anakmu sendiri?" "Hah? Alipah itu masih kecil. Dia sangat dekat dengan ibunya ketimbang kamu, bapaknya. Jadi wajar dia bersikap belum bisa menerima kepergian Asita. Bukannya coba mendekati dirinya, membuat anakmu terhibur, kamu malah menyiksanya begini." Manila memarahi Karyo yang hanya tertunduk diam saja itu. Karyo pun sadar akan kesalahannya. Manila kembali duduk dengan napas tersengal sambil mengatur napasnya kembali.
Suasana hening sampai Wahyudi kembali dengan membawa seorang dokter ke rumah Karyo. Setelah diperiksa, ternyata suhu badan Alipah sangat tinggi. Anak itu demam dan juga masuk angin. Bagaimana tidak masuk angin? Dari tadi malam Alipah tak mau makan sedikit pun. Ditambah Karyo yang mengguyur anaknya tanpa ampun. Alhasil Alipah pingsan. Dokter memberikan obat untuk meredakan demam tinggi yang dialami Alipah, sekaligus menyarankan agar Alipah diberi makan setelah siuman. Nanti diminumkan langsung obatnya. Wahyudi kembali mengantar dokter, sementara yang lain tinggal menunggu Alipah sadar. Ibu Alipah tiba-tiba mengigau. Karyo secepatnya mendekat pada Alipah. Ia peluk putrinya itu dengan perasaan bersalah. "Maafkan Bapak ya nak," bisik Karyo. Alipah yang masih memejamkan mata menarik napas dalam-dalam. Mereka membiarkan Alipah terbangun sendiri. Demam yang dialami Alipah belum juga reda, bibirnya pucat dan gemetar. Anak itu hanya meringkuk dengan tatapan selalu ke langit-langit kamar. Mak Nila pun sedari tadi mengoceh karena khawatir pada cucu semata wayangnya itu. "Makan Yandu, dikit saja," bujuk Mak Nila untuk kesekian kalinya. "Mau sama ibu," lirih Alipah akibat panas yang cukup tinggi. Air mata terus mengalir keluar dari kedua sudut matanya. "Alipah, Bapak suapin ya nak." Karyo ikut membujuk. Ini sudah malam hari dan sebentar lagi akan diadakan takziah di malam kedua kepergian Asita. Mak Nila dan Karyo belum ada persiapan apapun. Yani dan Wahyudi sudah pulang sedari tadi. Makin paling tetangga kanan kiri yang akan membantu Mak Nila nanti untuk menggelar karpet dan juga menyediakan minum. "Pak," seru Alipah. "Iya nak, mau apa?" tanya Karyo sambil mengelus pucuk kepala anaknya. "Kapan ibu pulang?" Karyo mengembuskan napas dalam-dalam seraya melirik ibunya. "Nanti ibu akan pulang kalau Alipah mau makan dan minum obat," ucap Karyo yang terpaksa berbohong. Mau bagaimana lagi, itu sudah jurus terakhir membuat Alipah mau makan. "Beneran Pak?" Sepasang bola mata itu bersinar harapannya. Sangat besar menunggu kepulangan ibunya. Karyo membantu Alipah bangkit. Dua bantal ditumpuk di belakang punggung Alipah agar bisa bersandar dengan nyaman tanpa membuang waktu. Karyo segera menyuapi anaknya dengan nasi berlauk telur dadar. Mata Alipah sayu, mulutnya mengunyah perlahan, mencoba menerima nasi masuk ke dalam perutnya, meskipun batin anak itu menerimanya setengah hati karena bukan ibunya sendiri yang menyuapi seperti biasanya. "Pintar anak bapak," puji Karyo ketika melihat Alipah mau makan dari tangannya. Mak Nila setidaknya bisa bernapas lega. Dia meninggalkan anak dan cucunya itu karena ingin menunaikan salat maghrib. Satu persatu tetangga terdekat mulai mendatangi rumah Karyo. Mereka tinggal menunggu Ustadz yang memimpin takziah di malam kedua itu. "Alipah, Bapak keluar sebentar ya." "Kamu nggak apa-apa kan? Bapak tinggal sendirian di kamar?" tanya Karyo sambil membelai rambut Alipah.
Karyo setidaknya bisa bernapas lega karena Alipah sudah meminum obatnya. Iya Pak, jawab Alipah seraya mengangguk. Karyo bergegas keluar dan berganti pakaian. Ia mengenakan baju koko putih yang dulu dibelikan istrinya untuk lebaran, serta celana hitam panjang. Tak lupa pula peci dengan motif batik. Dia melenggang keluar menyambut para petajiah yang telah hadir. Acara kemudian dimulai, semua larut dengan penyampaian Ustadz tentang amal orang sesudah meninggal. Begitu pula dengan Karyo yang hanya tertunduk mendengarkan ceramah singkat itu. Setelah beberapa menit lagi akan memasuki waktu Isya, Ustadz mengakhiri takziah untuk malam ini. Semua orang sudah pulang ke rumah masing-masing, dan rumah besar itu kembali sepi dan lenggang. Mak, tolong temani Alipah tidur ya, ucap Karyo. Iya, memang kamu mau kemana? Tanya Mak Nila balik. Aku mau keluar sebentar, Mak. Karyo, tidak baik keluar malam-malam, sementara istrimu belum ada 40 hari meninggalnya. Itu pamali, ucap Mak Nila. Itu kan kata orang zaman dulu, Mak, sanggah Karyo. Emang ada hal penting apa sampai mau keluar? Mak Nila cemas. Aku mau membayar lahan sawit milik Pak Parman. Janjinya malam ini segera aku bayar. Besok saja itu, Karyo.